kesulitannya apa dan pelajarannya apa, Pak? Buat sharing nih buat teman-teman pengusaha, investor di rumah. Ya, kalau kita lihat secara bisnis itu memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa memberikan value kepada customer, terus kemudian juga kepada dari sisi stakeholder gitu, Pak. Dan stakeholder kita itu kan banyak ya, Pak ya. Mulai dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari sisi bea cukai, kemudian dari sisi aparat penegak hukum yang terkait dengan bagaimana mengkondisikan lingkungan strategis di sisi sosialnya gitu ya. Itu juga penting ya. Dan managing stakeholder ini kalau nggak bisa kita lakukan dengan baik, itu juga menjadi masalah tersendiri begitu. Kompleks ya jadi di BUMN. Kirain cuma ngurusin Toyota, Suzuki itu, ternyata enggak, di luar itu masih banyak. Iya Pak, karena tahu sendiri ya Pak ya, BUMN di negara Indonesia ini menantang gitu ya. Kalau nggak kita hati-hati bisa jadi masalah meskipun ya kita sudah merasa benar gitu ya. Itu yang mungkin jadi pembelajaran ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan mesti ya harus fokus kepada pelanggan. Itu nomor satu sih Pak, bagaimana kita empati kebutuhan mereka apa sih gitu. Nah itu kita terjemahkan dalam suatu model bisnis yang bisa memberikan value dari mereka gitu. Terus tadi stakeholder. Tapi yang lebih penting juga kalau kita ngomong ke teman-teman di internal kita itu mengemban amanah dari investor juga gitu, yang sudah menanamkan duitnya di sini gitu. Jadi jangan sampai kita lebih banyak ngomongnya, promise-nya tapi nggak ada delivery-nya. Delivery-nya nggak ada. Makanya kalau kami secara internal misalkan ditargetkan sekian, kita ngomong sekian gitu. Jadi kita ada istilahnya target gentleman agreement dengan semua teman-teman yang di sini gitu. Kalau boleh tahu Pak, yang paling challenging as a CEO di IPCC, itu ngurusin masalah internal atau eksternal berkaitan dengan pelanggan, Toyota Automaker dan sebagainya, atau eksternal yang justru unrelated kayak Kemenhub, aparat penegak hukum, bea cukai, itu ada 3 kompleks nih stakeholder. Yang paling challenging yang mana, Pak? Dari 3 itu? Sebetulnya masing-masing punya karakter tersendiri ya Pak ya. Masing-masing punya suatu pendekatan yang harus kita lakukan beda-beda gitu ya. Jadi kalau di dalam keseimbangan bisnis itu memang diperlukan ada suatu kolaborasi dan beberapa komunikasi koordinasi yang memang itu harus dilakukan dengan baik begitu. Yang pertama mungkin kalau dalam konteks usaha bisnis ya kita akan fokus kepada customer, itu nomor 1 gitu ya.